Kuartal 1 sudah sangat melelahkan di market. Dimulai dari pelantikan Presiden Amerika pertama yang bullish terhadap Bitcoin, hingga Bitcoin menyentuh ATH baru, lalu perang tarif dan drama Trump dengan The Fed yang membuat pasar global menjadi anjlok. Nah, keteguhan mental para trader dan juga investor sedang diuji di sini dalam menghadapi volatilitas pasar. Lantas, pertanyaannya bagaimana dengan market outlook di Q2? Apakah ada potensi bullish atau sentimen bearish masih akan menghantui? Oke, langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go! Pandangan makroekonomi. Memasuki kuartal kedua 2025, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun mulai menghadapi beberapa penyesuaian. Goldman Sachs memprediksi bahwa dengan prospek ekonomi awal tahun ini, pertumbuhan PDB bisa menyentuh angka 2,5%. Mereka menilai kekuatan utama ekonomi saat ini berasal dari belanja konsumen yang solid serta peningkatan investasi di sektor teknologi dan juga AI. Faktor-faktor ini mendukung Amerika Serikat tetap berada di jalur pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan negara maju lainnya. JP Morgan juga melihat arah ekonomi AS cukup stabil. Mereka menyoroti kinerja sektor swasta yang semakin produktif, termasuk belanja modal yang mulai meningkat. Selain itu, pemulihan ekonomi global, khususnya di Tiongkok, diperkirakan akan membantu menjaga permintaan dan memperluas potensi perdagangan internasional. Namun, S&P Global memberikan pandangan yang lebih hati-hati. Mereka memprediksi ekonomi hanya akan tumbuh sekitar 1,6% di tahun ini. Beberapa faktor yang menjadi perhatiannya adalah pengurangan belanja pemerintah, dampak dari tarif perdagangan global, serta kondisi suku bunga real yang masih tergolong tinggi. Di kuartal kedua, S&P memperkirakan laju ekonomi akan mulai melambat meskipun belum mengarah pada resesi. Nah, sejumlah analis melihat kuartal kedua ini sebagai titik penentu. Tekanan inflasi yang semakin mereda membuka peluang bagi The Fed untuk memulai menurunkan suku bunga di paruh kedua tahun ini. Nah, jika skenario ini terjadi, maka daya beli masyarakat kemungkinan besar akan meningkat. Dengan inflasi yang lebih terkendali dan suku bunga yang mulai turun, masyarakat bisa kembali merasa percaya diri untuk mengonsumsi ataupun berinvestasi. Naiknya daya beli ditambah potensi pemangkasan suku bunga dapat memicu arus likuiditas baru ke aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Kuartal kedua 2025 berpotensi menjadi periode transisi paling penting sebelum pasar benar-benar memasuki fase pemulihan penuh. Prediksi kripto dan volatilitas jangka pendek. Walau secara pandangan makroekonomi terlihat bagus, memasuki awal kuartal kedua tahun 2025, pasar kripto kemungkinan masih harus menghadapi ketidakpastian akibat kombinasi berbagai data ekonomi dan kebijakan geopolitik. Di satu sisi, ada pandangan positif jangka panjang terhadap pertumbuhan industri kripto. Namun, di sisi lain, dinamika ekonomi global masih menjadi sumber utama volatilitas. Data terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan campuran yang kemungkinan dapat menyebabkan pandangan berlawanan di pasar keuangan. Saat ini muncul prediksi bahwa pertumbuhan PDB kuartal akan turun dari sebelumnya tercatat kuat di angka 3,1%, diprediksi akan turun ke angka 2,3%. Ini memberikan potensi yang dimana pertanda negatif. Di sisi inflasi, indeks PCE diprediksi akan menunjukkan penurunan, baik dari sisi utama maupun sisi inti yang menandakan tekanan harga mulai bereda. Pendapatan pribadi juga terlihat diprediksi meningkat signifikan, namun masih dengan pengeluaran konsumen justru menurun. Nah, kondisi ini masih menunjukkan masyarakat itu masih memilih untuk menyimpan uang mereka ketimbang membelanjakannya. Ini masih menjadi pertanda bahwa ketidakpastian masih mempengaruhi perilaku konsumen dan daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya. Yang dimana berarti daya investasi juga otomatis belum pulih.
Nah, di sisi ketenagakerjaan, data pembukaan lapangan kerja naik ke angka 7,74 juta dan diprediksi naik lagi mencapai 7,5 juta. Ini menandakan perekonomian yang kemungkinan akan memulih. Tapi proyeksi non-farm payroll pada bulan April 2025 justru menurun. Nah, ini mengindikasikan perusahaan belum agresif dalam hal menambah ketenagakerjaan. Di satu sisi, tingkat pengangguran pun diprediksi akan stagnan di angka 4,1%. Nah, semua data ini dapat menyebabkan volatilitas karena akan beradunya investor yang pesimis dan yang juga optimis setelah melihat campuran dari data ini. Ketegangan makin bertambah dengan rencana Presiden Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor baru mulai 2 April 2025 terhadap negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini bernama Liberation Day, di mana akan ada penyelesaian tarif perdagangan antar negara tergantung dari perlakuan negara tersebut terhadap Amerika. Jika diterapkan, tarif ini bisa mendorong harga barang impor naik dan memperparah ketidakpastian global. Ini menambah tekanan pada pasar kripto yang sensitif terhadap sentimen dari makro. Namun, secara keseluruhan, outlook tahun 2025 masih positif. Faktor-faktor seperti kejelasan regulasi, lonjakan partisipasi institusi melalui ETF, dan terobosan teknologi blockchain AI diprediksi jadi pendorong utama untuk adopsi kripto. Nah, bila inflasi terus menurun dan daya beli meningkat, ada kemungkinan daya investasi juga akan bangkit. Ini akan membawa aliran likuiditas baru ke pasar aset berisiko seperti kripto. Pandangan bullish positif dan beberapa sentimen. Walaupun kondisi jangka pendek masih ada kemungkinan diisi dengan volatilitas, saat ini terdapat 4 sentimen utama yang mungkin bisa bikin kalian lebih sadar kalau dalam jangka pendek masih ada optimisme tinggi bagi pertumbuhan industri kripto. Yang pertama adalah Genius Act, di mana yang kemarin menjadi langkah bersejarah di Amerika Serikat dengan memperkenalkan kerangka hukum nasional untuk stablecoin. Nah, undang-undang ini menetapkan standar ketat terkait dana cadangan atau jaminan, perizinan, serta transparansi yang wajib dipenuhi oleh penerbit stablecoin. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan legislasi penggunaan stablecoin secara luas. Efeknya diharapkan dapat mempercepat adopsi, memperkuat dominasi dolar digital, serta menarik pelaku industri untuk membangun di Amerika Serikat. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Jepang melalui peluncuran USDC resmi oleh Circle yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan di Jepang atau FSA. Yang kedua, Strategic Bitcoin Reserve dan Digital Asset Stockpile yang diluncurkan Presiden Donald Trump menandai perubahan besar dalam cara pemerintah melihat Bitcoin. Dengan menahan atau memegang aset digital hasil sitaan sebagai cadangan negara, ada kemungkinan Amerika Serikat secara aktif akan menambah kepemilikan Bitcoin mereka. Ini akan meningkatkan permintaan dan juga volume transaksi. Walau masih terbuka potensi penjualan aset lain dari stockpile, langkah ini memperkuat status Bitcoin sebagai aset strategis dan otomatis menambah ketenaran dan legitimasi di mata global. Yang ketiga, penurunan inflasi membawa dampak positif karena mengindikasikan kestabilan harga barang dan jasa, tapi yang perlu diingat akibat tarif dari Trump kemungkinan inflasi bisa mengalami melonjakan untuk sementara waktu. Nah, saat inflasi turun, daya beli masyarakat akan meningkat dan ini bisa berujung pada naiknya investasi karena konsumen dan pelaku usaha memiliki ruang finansial yang lebih luas, likuiditas pasar pun cenderung akan bertambah. Yang keempat, proyeksi penurunan suku bunga acuan dari The Fed memberikan sinyal kebijakan ekspansif. Suku bunga yang lebih rendah otomatis menurunkan biaya pinjaman dan mendorong pencairan dana ke aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Nah, yang terakhir, bonus, pergerakan M2 money supply terlihat membuat all-time high barunya di Q2. Nah, biasanya nih ya, Bitcoin mengikuti pergerakan dari M2. Peredaran jumlah uang yang meningkat, artinya likuiditas sedang banjir dan bisa dialokasikan untuk investasi di berbagai aset, terutama aset berisiko seperti Bitcoin. Oke, itu dia rangkuman outlook untuk kuartal 2. Semoga membantu kalian dalam menavigasi pasar ya guys. Kalau menurut kalian
kalian bagaimana guys pandangan kuartal 2? Apakah bullish atau bearish? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian aja video hari ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update seputar market dan kripto di Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!